Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gilang Galunggung. Tentunya masih bersama saya Gilang. Di video kali ini kita akan membahas sebuah pengalaman pribadi dari narasumber kita, di mana banyak sekali hal-hal mistis yang beliau alami pada saat di dalam rumahnya. Langsung saja kita sambut narasumber kita di video kali ini, Mas Dio. Apa kabar Mas Dio? Baik. Waduh, boleh saya jawab dulu salamnya? Boleh jawab dong. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Gimana Mas Dio, apa kabar nih? Wah, sehat ya? lagi meriang. Meriang Lagi ya? cukup meriang karena kan cuaca lagi agak-agak ekstrim. Iya, lagi hujan, Betul. panas, hujan, panas. Sangat ekstrim. Sangat bahaya. Sibuk apa nih sekarang nih Mas Dio? Ya, gini-gini aja lah. Jadi saya sibukannya sehari-hari ke nyari rezeki. Berangkat pagi, pulangnya sore. Kalau pulang pagi lagi nanti capek. Jadinya pulang sore aja. Pulang sore berarti ya? Ya, betul. Ini tinggal di daerah mana nih Mas Dio nih? Saya ini di Tangerang. Tangerang. Cuman saya orang baru di sini. Oh, baru pindah ke sini. Jadi sebenarnya kecil di Tangerang, terus sempat merantau ke Lampung, terus sempat juga ke Semarang. Nah, tapi saya balik lagi ke Tangerang. Tapi dari muka-muka nih kayaknya ada keturunan Arab. Iya, tahu ini pasti tebak orang mana saya. Meksiko. Salah. Tebak lagi sekali lagi. Aduh. Puerto Rico. Salah. Saya orang insya Allah turunan Arab. Subhanallah. Ya, insya Allah. Pakai insya Allah ya pemirsa ya. Saya kan nggak tahu juga beneran ada apa enggak. Insya Allah aja dulu. Tapi kayaknya sih bukan orang Arab. Saya orang mana kira-kira Mas Gilang? Orang itulah. Ya, saya juga bisa nebak Mas Gilang orang mana. Dari mana? Lombok? Bukan. Pasti ini bener. Ternate? Bukan. Aduh, kemana ini? Orang mana ya? Jawa? Bukan. Mana ini sebenarnya? Saya di prank loh ini loh. Orang mana? Saya. Kira-kira orang mana Mas Gilang ini nih? Saya penasaran loh pemirsa. Pemirsa ini penasaran. Kayaknya saya pas saya kan penonton sejati ya. Dari episode awal itu saya nggak pernah mendengarkan Mas Gilang menceritakan tentang Mas Gilang itu asli orang mana itu nggak pernah. Iya, karena memang jati diri saya disensor sih, nggak boleh ada yang tahu. Tuh, ini karena rahasia pemirsa. Masih rahasia pemirsa. Tunggu terus, berarti harus nonton terus sampai nanti Mas Gilang ngebongkar dari mana. Nanti yang penasaran saya dari mana, itu akan saya bahas nanti. Setelah 1 juta subscriber. Ya, ini kan ngomong-ngomong ini, berarti saya ini tamu terakhir di tahun 2024. Tamu terakhir 2024. Betul sekali. Spesial edisi. Ditonton sampai habis ya. Kalau nggak sampai habis, wah, pites sih kita pites ya. Oke, kira-kira nih cerita apa nih yang akan Mas Dio bahas di video kali ini? Jadi biar nggak penasaran teman-teman, tonton sampai habis videonya, jangan di skip. Karena ya pasti cukup seru. sorry. Cukup ya seru ya. Masih seru. Tapi saya ini cerita apa di sini? Keluarga atau apa sih? Keluarga boleh, tetangga boleh. Boleh. Pokoknya saya akan cerita sedikit. 2 hours later. Boleh saya mulai? Boleh Mas Gilang. Jadi kalau untuk perihal misteri ini menurut saya pribadi itu tabu. Jadi ada yang percaya, ada yang nggak percaya. Tapi kalau saya sendiri sebenarnya kurang percaya. Jadi intinya percaya apa enggak nih? Saya nggak percaya, tapi pernah mengalami? Pernah, tapi saya tetap nggak percaya. Karena menurut saya nggak suka sama hal yang nggak kelihatan. Gitu. Tapi saya pernah digangguin. Jadi saya punya cerita waktu kecil. Itu zaman-zaman saya masih main PS1. Oke. Masih PS1. Nah, itu kan lokasinya dulu itu rumah saya masih di Karawaci ya. Jadi daerah Karawaci itu kan dulu terkenal dengan kebun karet. Iya. Nah, saya punya pengalaman di depan rumah saya itu ada pohon mangga. Nah, itu udah lama tuh dari zaman saya kecil. Nah, memang kalau dari orang-orang itu kalau mau ke masjid itu lewatin rumah saya. Selalu bilang bahwa di pohon mangga itu ada perempuan, ada anak kecil, ada kuntilanak. Nah, ini cerita serius nih, beneran nih. Jadi saya mengalami sendiri bahwa saat itu saya lagi main PS jadi dulu tuh main PS itu masih di kasur lah.
Jadi di ruang tamu itu saya nggak punya kursi sofa. Jadi kasur lah buat nyantai. Tamu datang di kasur itu. Saya main PS. Terus saya tuh bukan ngeliat ya, saya mendengar kayak ada suara kayak, Mas tahu kan kayak orang ngaduk teh manis? Oh iya, bunyi yang ceteng ya. Terus dulu tuh mbak saya tuh kan kalau seandainya misalkan jam 9 tuh udah tidur. Saya bingung kan, ada orang berisik banget. Makin lama makin kenceng tuh suara es teh manisnya tuh. Akhirnya saya inisiatif lah ke belakang. Terus saya mikir kok di dapur nggak ada orang, tapi suara itu masih ada. Nah itu ternyata ada di kamar mandi. Itu beneran itu ada di kamar mandi. Saya lempar lah pakai heels mak saya. Nah berisik lah, diem lah itu dia. Terus juga pengalamannya itu yang pertama. Itu pada saat di kamar mandi itu, ini posisinya anak-anak ya? Nah, suara anak kecil saya belum ya? tahu. Belum tahu. Saya udah tahu itu anak-anak karena saya udah dengar dari yang sering main ke rumah bilangnya sering ada ngelihat anak kecil lari ke tangga. Gitu. Cuma saya nggak percaya. Kayak kadang-kadang kalau ngomongin mistis ini saya percaya nggak percaya sih mas. Gitu. Walaupun sebenarnya ada. Secara agama ada gitu kan, agama saya kan agama Islam, jadi saya percaya bahwa itu ada. Cuman kalau yang nggak kelihatan, nggak nampak itu nggak bisa gitu loh, nggak percaya gitu. Tapi yang anak kecil ini, itu kan setelah dilempar pakai high heel ya? Ya, sepatu ibu saya. Tapi itu setelah itu nggak muncul lagi? Muncul, sering. Oh, masih... Itu setiap jam 1 malam. Oh. Jadi zaman dulu itu saya bukan nggak sekolah ya, saya jarang masuk sekolah. Nah itu selalu kayak digangguin gitu loh. Jadi selalu digangguin. Nah ada satu momen dimana saya itu kan sering nggak masuk sekolah ya. Nah anak kecil itu saya pernah dengar ada anak-anak ngebangunin saya. Cuma saya bangun ya memang jam 7 pagi waktunya sekolah gitu loh. Nah itu yang saya alami loh. Gitu. Terus juga saya punya pengalaman lagi Mas Gilang. Saya lanjut ya Mas Gilang. Lanjut. Boleh ya? Boleh. Nah jadi saya baru tahu itu ada anak kecil itu karena dulu pernah ada yang main ke rumah saya. Teman-teman saya, ada teman perempuan, ada teman laki-laki juga. Mereka bilang ada anak kecil lari-lari di tangga gitu loh. Jadi kayak mereka tuh berlari ke arah tangga ke atas gitu loh. Cuman saya mikir gak ada anak kecil karena saya anak tunggal, gak ada orang, dan di rumah saya hanya ada mbak gitu loh. Nah, itu berarti sepi rumah? Rumah sepi. Cuma saya nggak pernah diganggu dinampaki itu nggak pernah. Dulu tuh zaman SMA aja tuh memang rumah saya tuh jadi tempat nongkrong lah, karena memang saya kan jarang nongkrong keluar ya. Nah, ya anak muda itu kan sering kayak mabuk gitu kan ya. Jadi sering nongkrong gitu kan. Setiap ada berisik-berisik, setiap ada orang-orang yang negatif, seperti itu. Jadi sering tuh teman-teman saya digangguin, tapi saya enggak gitu loh. Berarti teman-teman tuh udah sering udah biasa. Dikiranya penghuni rumah gitu ya? Iya, cuman mereka tuh udah sadar gitu kayak wah ini ada yang nggak beres, tapi ya udahlah. Maksudnya memang kalau ke rumah Dio itu udah biasa gitu loh. Itu ya wes lah gitu loh katanya lah gitu. Mas saya punya pertanyaan ke Mas Gilang. Kalau Mas Gilang sendiri ini percaya sama sesuatu, kita gak ngomong sihir ya? Iya. Sihir itu ada. Nah, yang saya tanyakan ini adalah perihal hantu pocong, kuntilanak, wewe gombel, susur ngesot gitu loh. Itu Mas Gilang itu percaya nggak? Kalau hantu sebenarnya ada, memang ada hantu. Tapi kembali lagi ke diri kita masing-masing ya. Betul. Hantu itu ada, cuman saya pribadi itu belum pernah. Melihat itu belum pernah. Sama sekali? Tapi lewat mimpi sering. Mimpi atau dengar-dengar suara-suara itu sering. Ngelihat wujudnya asli, belum pernah. Tapi diganggu kayak saya gitu, kayak misalkan dapat informasi ada yang ganggu, ada yang ngikut gitu? Belum ada, karena memang kan saya tinggal kan. Ya. Saya nggak ajak main, karena memang sih kalau diajak main takutnya nyusahin ya mas ya. Betul. Bener, kadang-kadang kan anak-anak kecil kayak hantu anak kecil itu suka minta beli permen gitu loh, takutnya gitu kan. Jadi kalau menurut aku kenapa aku nggak percaya itu karena benar kata Mas Gilang tadi kan, hantu itu kan tergantung dari masing-masing ya. Betul. Nah saya mau tanya loh, kalau hantu di Arab Saudi itu ada pocong kan nggak mungkin sih? Beda-beda ya. Makanya. Kalau di Arab tuh biasanya hantunya tuh pakai sorban. Nah itu kan jadi kayak Habib. Ini menyesuaikan tempatnya. Biasanya. Betul. Ada wewe gombel, ada tuyul, itu kan juga nggak mungkin ada di sana gitu kan ya kan.
Makanya jadi kayak saya ini kan sering tidur di tempat kerja saya ini ya. Saya kan sering tidur di toilet gitu kan. Terus mereka teman-teman saya tuh pada takut gitu loh katanya. Cuma saya sih yang ngorok-ngorok aja. Kayak gitu. Makanya saya kok kayak bingung gitu loh, kayak kok pada takut gitu. Karena mungkin saya sendiri tuh nggak pernah mengalami hal-hal yang mistis gitu loh. Nah, saya kan dulu pesantren juga ya, kayak kita tuh sering kayak tadarus gitu loh, sering kayak yang wirid lah, wirid gitu kan. Cuman kalau ya masya Allah tabarakallah itu kan gak ada gitu, gak ada kayak hal-hal mistis kayak gitu tuh gak ada kalau di pesantren itu. Cuman teman-teman saya kesurupan, mereka sering kesurupan. Cuman saya percaya nggak percaya. Saya takutnya itu adalah akal-akalan mereka untuk pulang ke rumah. Itu. Iya, biasa kayak gitu, suka nggak betah kan ya. Betul. Aus nih mas, aku mas. Sebentar, kayaknya saya punya sesuatu. Wah boy, sponsor iki sponsor. Yanti, nggak sabar banget nih ngeliat Yanti nih. Aduh, subhanallah, insyaallah, masya Allah. Makasih ya Yanti. Masya Allah. Diminum dulu mas. Ya, ini kita sponsor karena sponsornya belum masuk ya. Jadi jangan diulur dulu ya. Jangan diumbar-umbar dulu. Jadi tolong sponsor ini kalau seandainya ini langsung aja karena channel ini bakal naik. Ya, minum dulu mas. Aus ini saya ini. Minum dulu. Saya habis dari Arab ini kemarin. Jauh banget ya. Ya, umroh, insya Allah. Jadi emang kita ngundang narasumber tangan ini. Kiri harum, tangan kanan. Anak ganti tangan kanan dulu ya, sebentar insya Allah. Bismillah. Kita juga ngundang narasumber nggak sembarangan ya. Insya Allah. Jauh-jauh tempatnya. Semoga barokah ya. Amin. Insya Allah. Jadi gitu. Jadi kelanjutannya percaya nggak percaya kalau saya. Ya, saya juga pernah nemuin di rumah saya itu beneran. Ini serius. Ada tali pocong. Tali pocong, tapi buat nyimpen gudang. Maksudnya buat ngiket di gembok gudang gitu loh. Itu buat gantungan. Cuman saya baru tahu pas udah gede. Cuman saya nggak tahu sampai saat ini tuh tali pocong itu perawan apa enggak. Kan isunya kan katanya tali pocong perawan itu bagus. Cuman saya nggak tahu, saya nggak ngecek juga sih. Belum pernah tidur sama pocongnya. Jadi saya nggak tahu dia janda apa perawan, saya nggak tahu. Tapi dari kecil tuh nggak tahu. Tatonya pas sudah besar ada itu tali pocong. Ya, saya pikir itu kan ya tali kain digunting lah. Tapi tali pocong soalnya nggak ada jahitannya. Gitu panjang gitu kan. Tapi kan bisa juga itu talinya tali bekas sunatan. Waktu kecil sunatan. Saya sunat di bengkong pakai bambu, jadi nggak di laser saya. Kalau saya langsung sunat di bengkong waktu itu. Jadi nggak ada tuh pakai kalau dengar cerita teman-teman sunat itu kan pada pakai topi di atas kemaluannya ya. Saya nggak pakai. Jadi bengkong itu gak pakai disuntik nggak ada. Bengkong itu bambu dibetot gitu. Kayak motong ayam aja gitu ya, geprek. Kalau Mas Kiong jadinya nanti kayak ular sanca dong, nggak bisa lah kayak gitu. Nah, gimana? Itu kan tadi udah tali anak kecil, tali pocong. Berarti kan di sekeliling rumah ini ya benar-benar ada penunggunya lah ya. Ya, betul. Pernah nggak kayak di halaman atau di pohon? Itu pohon mangga itu sebenarnya kemarin itu tepat berumur sekitar 22 tahun. Wah, dari saya kecil. Itu ada program pemerintah gorong-gorong. Jadi posisinya pohon mangga saya itu persis di dekat gorong-gorong itu. Jadi digusur lah. Nah, pas digusur itu terus banyak orang-orang ke masjid itu bilang itu ini gimana kalau dipotong, soalnya ada yang nunggu. Jadi justru saya nggak pernah ngeliat ya, ibu saya juga nggak pernah lihat. Cuman yang sering lihat itu orang-orang yang mau ke masjid sering lihat, tahu di situ ada kuntilanak gitu. Cuma saya nggak tahu itu kuntilanak apa tuyul apa, kita kan nggak tahu ya. Saya nggak pernah ngeliat kan. Cuman kalau saya pikir-pikir nggak mungkin lah kalau yang namanya tuyul ada di pohon. Nggak mungkin lah, pasti dia lagi ngiter. Pasti bener dong. Pasti dia nggak mungkin dia gelantungan di situ. Pasti kalau namanya tuyul ngiter gitu kan. Ya, cuman saya pikir-pikir mau gimana lagi program pemerintah kan. Jadinya ya udah saya abadikan, sebelum dipotong saya ambil sebagian dari pohonnya saya taruh di rumah. Saya sampai ngambil itu. Berarti potongan dari ya seginilah. Kalau lebih ada potongan ya. Tadinya saya buat namanya nampan ya. Apa sih namanya buat motong teflon.
Ini alas itu buat motong itu. Ya, kalau di sekarang kan udah canggih seperti meja, talenan. Ya, betul, talenan itu. Jadinya cuman ya udah saya simpan aja di rumah. Berarti pohon yang dari pemerintah ini bukan pohonnya, Mas Gilang. Gorong-gorongnya. Gorong-gorongnya dari pemerintah. Berarti pohonnya punya mamake. Nanem. Kirain tuh udah gorong-gorong udah include sama kuntilanaknya. Gak bisa itu, gak include itu, exclude. Kalau PPN-nya gede itu, kalau seandainya misalkan nambah lagi itu. Kayak gak tahu aja Mas Gilang pemerintah ini pada ya. Iya. Tapi ganggu nggak itu si kuntilanaknya? Nggak pernah ganggu, justru saya bingung. Kuntilanaknya itu menurut saya adalah pelindung di keluarga kita, karena saya kan punya motor Harley putih ya, di depan rumah itu ya saya taruh itu loh, itu nggak digembok, itu nggak ada yang ngambil itu. Berat, karena berat. Mungkin berat, ya kan. Yang kedua pajaknya mahal, yang ketiga memang gak ada aja yang mau ngambil gitu loh. Saya juga bingung loh iki loh. Makanya insya Allah, masya Allah, tabarakallah, subhanallah, alhamdulillah lah, saya bahagia banget. Jadi justru menurut saya hantu-hantu di rumah saya itu malah menguntungkan buat saya. Iya, kadang penunggu di rumah itu nggak ngusik penghuni rumah nih, ya justru ngusik yang di luar penghuni rumah biasanya gitu. Benar. Tapi aku punya satu kisah terakhir ini ya Mas Gilang ya. Aku punya satu kisah unik terakhir. Jadi aku ini pernah beli bulu perindu. Bulu perindu? Masih Gilang katro. Bulu perindu maksudnya gimana tuh? Maksudnya gimana? Mungkin penonton tahu nggak bulu perindu? Bulu perindu itu tahu ya. Ya, cari tahu di Google. Punya handphone kan? Ada teman saya baru mau beli handphone. Jadi orang-orang bilangnya itu kayak nggak tahu alis, nggak tahu rambut genderuwo. Ada itu begitu? Ada. Teman saya aja ada yang ke Baduy sampai parfumnya didoain. Nah, kalau itu nyata. Bulu perindu ini jadinya kayak sebenarnya ini kalau kita ngomongin ilmiahnya ya, ada. Jadi sebenarnya orang-orang bilangnya itu, ada yang bilang itu alis genderuwo, ada juga yang bilang itu emang ada tumbuhan bentuknya kayak akar. Jadi dia tuh bisa gerak-gerak gitu. Fungsinya untuk apa? Untuk pelet. Untuk pelet apa? Untuk pelet ikan. Bukan dong Mas Gilang, buat pelet perempuan lah. Perempuan? Saya normal loh. Astagfirullahaladzim. Nah, iya ini zaman dulu. Saya juga tahu dari teman pesantren saya. Saya pesantren itu waktu itu di Nganjuk. Daerah Nganjuk. Saya juga nggak tahu itu Jawa mana. Pokoknya Nganjuk aja nama daerahnya. Jawa Timur biasanya. Kayaknya ya Jawa Timur ya. Apa Ngawi ya? Ya bisa pokoknya juga. Jawa lah, dekat-dekat situlah. Nah, terus bulunya itu tuh kayak dimasukin di sebuah botol kecil kaca. Tahu kan yang suntikan-suntikan buat COVID? Nah, sekecil itu dia gerak-gerak. Ini beneran ini gerak-gerak itu. Tapi botol terus diisi air bukan itu ya? Iya, diisi air itu. Tapi bukan air ketuban ya, itu air beneran loh. Diisi air kayak gitu, terus dia gerak-gerak. Kan kalau air ketuban pecah kan jadi anak. Bukan air ludah ya? Air ludah sih nggak tahu ya. Kita kan mikirnya positif ya Mas Gilang ya. Iya. Walaupun kita beli, kita percaya aja. Teman saya juga bela-belain ke Baduy itu belanja itu sampai buang-buang duit banyak juga kagak tahu efeknya apa enggak. Jadi sama aja lah kayak saya. Sama aja. Jadi kalau saya dukun-dukun kayak gitu ya ngawur lah istilahnya. Bullshit lah gitu loh. Musyrik sih, hitungannya musyrik. Musik band. Iya. Oke. Itulah intinya. Jadi terus persyaratannya adalah kalau emang itu kenapa? Muncrat. Oh, sorry. Aus minum dulu kali ya. Iya, boleh ya. Buat teman-teman ini yang mau masuk sponsor boleh masuk ya. Iya. Bagus. Tangan kiri ya, astagfirullah. Kanan. Iya, tadi tangan kanan. Iya. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Guys, aku ini pakai tangan kanan ya. Kalau di kamera emang kebalik, kalian jangan norak loh. Ini tangan kanan loh. Ya, lanjut Mas Gilang. Ya, jadi terus? Bulu perindu itu bilangnya adalah orang-orang katanya pantangannya itu nggak boleh masuk kamar mandi. Nggak boleh masuk kamar mandi? Bulu perindunya itu nggak boleh. Ya, sama kitanya. Maksudnya kita kan taruh kantong ya. Nah, mungkin kan kita tinggal kayak gitu. Pernah saya coba testing lah. Kamar mandi kencing kan namanya cowok kan. Saya taruh di kantong. Itu mati bulunya, nggak gerak lagi. Ini percaya nggak percaya? Ini beneran mati? Nggak tahu, saya nggak nanya juga, saya nggak bawa ke dokter. Setelah keluar dari kamar mandi mati, tapi saya nggak bawa ke dokter, saya nggak ngecek dulu. Udah nggak gerak tuh? Udah nggak gerak.
mungkin yang nggak ngerti lah ya, itu beneran gak gerak itu bulu perindunya. Cuman orang bilang itu namanya tumbuhan yang akar kerak. Fungsinya pelet dipakainya itu dioleskan di tangan dan di alis. Jadi kita salaman sama perempuan kelepek-kelepek lah. Waduh, Seperti berarti itu. buat Ya ini, jampe-jampe ya. ya ini kisah terakhir yang bisa saya bagikan karena banyak sebenarnya Mas Gilang. Nanti teman-teman saya ini pada kepo nggak foto sama saya yang gak enak ya. Berarti ini terakhir udah nih. Ini kisah terakhir saya. Saya Ada nggak lagi punya yang masalah. mau diceritain? Nggak ada? Ada masalah keluarga. Jangan. Jangan kan. Cuman kan saya nggak enak kalau saya cerita masalah keluarga ini kan agak sensitif. Jadi saya cuma bisa cerita yang ada aja. Berarti Masalah keluarga nggak bisa. Ya cukup ini juga ya, maksudnya di rumah itu dari yang anak kecil, Ya itu ada itu beneran. terus Itu. kuntilanak itu di juga pohon ada itu, beneran. Tali pocong itu juga ada. Pocong. Ini saya nggak bohong, ini beneran semua kisah saya loh itu loh Mas. Iya beneran saya Hargai juga. saya loh Mas Gilang. Iya beneran saya juga sebenarnya nggak percaya. Ya ini bener loh Mas Gilang, ini kisah Benar. saya ini jujur, ini hargai loh, bener loh. Oke ya kita biar gimana juga narasumber tetap Ya saya minta pengertiannya ini, saya minta hargai. hargai aja loh. walaupun ya kita nggak percaya tetap kan Loh, teman-teman di rumah juga kan pasti nggak percaya. Ya iki masalahnya Indonesia iki loh, Nah. masalahnya orang-orang ngawur. Nah ini buat teman-teman di rumah juga bisa banget yang mau kirim-kirim cerita. Jadi kita selain ada podcast ada juga nih cerita. DM di sini ada Itu komen, nanti saya ceritakan masalah-masalah yang dialami misteri. Misalkan nggak mau ikut podcast bisa kirim cerita di email gilanggalunggung@gmail.com atau mau datang langsung ke studio bisa banget. Bikin janji dulu karena Mas Iya. Gilang ini sibuk Betul. pol. Pokoknya buat teman-teman tonton terus video-video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah.